Bersyukur ialah waktu di mana seluruh pikiran, perasaan, dan hidup hanya tertuju kepada. Jadi orang bisa bersyukur pada waktu sehat, tapi dia juga bisa bersyukur pada waktu dia bersyukur waktu dia sukses, tapi dia bisa juga bersyukur waktu dia gagal. Dia bersyukur waktu dia senang, tapi dia juga bersyukur pada waktu dia susah. Karena itu firman bilang, bersyukurlah senantiasa. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu kami membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Kami berdoa Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kami berdoa Tuhan memberkati semua jemaat. Kami pulang dengan sukacita. Jauhkanlah semua penggoda pencobaan baik di dalam kami, baik di sekitar kami. Supaya di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan landasan Alkitab dari acara kita 3 hari ke depan ini. Pertama Korintus pasal 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Pertama Korintus pasal 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata demikian. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Kurang kuat itu, kok sedikit. Shalom. Sama-sama ucap keluarga bahagia, sama-sama. Di awal saya mau sampaikan begini, bahagia itu dikerjakan. Sama-sama, 1, 2, 3. Bahagia itu. Bahagia bukan dicari, sama-sama, 1, 2, 3. Tapi bahagia itu dikerjakan. Ada orang kaya, bahagia, belum tentu. Ada orang istrinya cantik, bahagia, belum tentu. Ada orang suaminya ganteng, kaya lagi, bahagia, belum tentu. Ada yang biasa-biasa saja, tapi ada yang makan piringnya dari emas, bahagia? Tidak, karena tidak makan piring. Ada yang makan sinelo saja, tapi bahagia. Oke, baik. Karena bahagia itu dikerjakan, lalu apa yang harus kita buat? Saudara-saudara, Paulus mendapat kabar dari keluarga Chloe bahwa jemaat mau pecah. Jemaat mau pecah. Sudah mau hancur itu jemaat. Paulus bertanya, persoalan apa yang buat dorang mau pecah? Dorang kasih tahu, ada 2 persoalan. Berapa persoalan? 1, jemaat suka membanding-bandingkan pelayan. Sama-sama, 1, 2, 3.
Ada jemaat bilang pelayan yang bagus itu harus seperti Paulus. Satu kali berkhotbah 2.000, 3.000 orang bertobat. Itu baru pelayan. Itu baru pendeta. Itu baru hamba Tuhan. Tapi yang lain bilang tidak. Pelayan yang baik, hamba Tuhan yang baik harus seperti Apolos. Karena Apolos itu seorang pengkhotbah yang luar biasa. Khotbah 5-6 jam orang tidak bosan. Itu dulu baru pelayan. Itu dulu baru hamba Tuhan. Paulus dan Apolos tidak tahu. Tapi jemaat mengelompokkan diri seolah-olah ada kelompok Paulus. Seolah-olah ada kelompok Apolos. Ini jadi persoalan pertama. Apa hubungannya dengan rumah tangga? Kalau rumah tangga mulai saling membanding-bandingkan. Mulai saling membanding-bandingkan. Biasanya tidak bahagia. Biasanya apa? Apalagi bandingkan dengan tetangga di sebelah. Oh tidak bahagia. Apalagi bandingkan dengan mantan punya keluarga. Lebih tidak bahagia lagi. Oke, kedua. Jemaat mau pecah karena jemaat suka membandingkan karunia. Sama-sama. Jemaat suka membandingkan. Paulus menjelaskan karunia itu ada 2 kelompok. Berapa kelompok? Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diberikan karunia Roh Kudus. Dan kelompok karunia Roh Kudus itu ada 2. 1, karunia motivasi. Sama-sama. 1, 2, 3. Karunia motivasi itu seperti bernyanyi, berkhotbah, mengajar, mendampingi orang. Tapi yang kedua, karunia manifestasi. Sama-sama. 1, 2, 3. Karunia manifestasi seperti bicara dalam bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh, menyembuhkan orang. Ini karunia manifestasi. 2 karunia ini dipakai untuk membangun jemaat. Tapi jemaat tidak sibuk pakai karunianya untuk membangun jemaat. Mereka sibuk membanding-bandingkan. Paulus bilang kamu seperti anak-anak. Kamu belum bisa makan makanan yang keras. Kamu belum bisa untuk jadi luar biasa. Karena kamu masih hidup saling membanding-bandingkan. Di akhir pasal 12, Paulus kasih tahu. Aku akan memberitahukan kepadamu karunia yang paling utama. Di pasal 13 bacaan kita, Paulus kasih tahu. Karunia yang paling utama ialah apa? Kasih. Karunia paling utama ialah lebih kuat. Karunia paling utama ialah 3 ayat pertama dijelaskan. Sekalipun engkau tahu semua bahasa. Bahasa manusia engkau tahu semua, bahkan bahasa malaikat pun engkau tahu. Tapi kalau kasih tidak ada padamu, engkau hanya seperti gong. Di Malaysia gong apa namanya? Sama gong. Gong yang berbunyi. Tidak ada. Sekalipun engkau pintar, engkau punya iman yang sempurna, tetapi kalau kasih tidak ada padamu, engkau tidak berguna. Engkau tidak ada guna. Dan yang ketiga, sekalipun engkau orang baik, baik hati, memberikan semua yang ada padamu, bahkan tubuhmu, engkau berikan untuk dibakar sekalipun. Tapi kalau kasih tidak ada, engkau tidak ada faedahnya. Mari kita mulai, kita belajar hal-hal ini di sekitar pertama Korintus pasal 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Hukum Taurat itu ada 10. Ada berapa? Berapa? Dari 10 dijabarkan menjadi 613 pasal. Berapa? 613. Dari 613 masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Dan dari ribuan itu Tuhan Yesus menyimpulkan dia tinggal 2 kalimat. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dari 2 kalimat itu Tuhan menyimpulkan dia tinggal 1 kata. Yaitu apa? Kasih. Saya jelaskan dulu. Mengasihi Tuhan. Kenapa orang mengasihi Tuhan? Setiap orang yang mengasihi Tuhan, dia tahu dia berasal dari mana. Dia tinggal dalam dunia, tapi tidak berasal dari dunia. Kita mengasihi Tuhan karena kita tahu diri kita datang dari mana. Lalu kenapa orang mengasihi orang lain? Kenapa mengasihi orang lain? Kalau saya mengasihi orang lain,
Karena pada diri orang lain ini ada gambar dan rupa Allah. Jadi kalau saya mengasihi orang lain, maka saya ingin mengatakan pada dirimu ada gambar dan rupa Allah. Teori ini menarik. Kenapa? Makin dekat seseorang dengan Tuhan yang dia kasihi, makin dekat dia dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Makin dekat seorang suami dengan Tuhan, makin dekat dia dengan istrinya. Makin dekat seorang istri dengan Tuhan, makin dekat dia dengan suaminya. Makin dekat orang tua dengan Tuhan, makin dekat orang tua itu dengan anak-anaknya. Makin dekat anak-anak dengan Tuhan, maka makin dekat anak-anak itu dengan orang tua. Bahagia atau tidak? Bahagia. Nanti besok di materi saya menyampaikan lalu bahagia seperti apa. Tapi malam hari ini kan fokusnya pada kita menjelaskan dulu tentang hal ini. Nanti teknisnya itu ada di besok. Baik, sekarang dia ingin mengatakan tentang kasih. Tapi kita hafal dulu, jemaat mengucapkan seperti apa yang saya sampaikan. Kasih ialah, sama-sama. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulang-ulang, kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Dengar, rujukannya bilang begini. Karena begitu besar kasih Allah akan, apakah Tuhan mengasihi dunia? Apa Tuhan mengasihi dunia? Apakah dunia mengasihi Tuhan? Tidak. Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan, Tuhan berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan membenci dunia? Jelas sekarang. Kasih tidak terpatahkan. Sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu kasih tidak berkesudahan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tidak. Lalu dijelaskan dalam pembacaan tadi. Ini poinnya. Kasih itu, nanti sebentar saudara kasih tahu saya satu-satu. Yang paling pertama dia bilang apa? Kasih itu, sekarang jangan satu saja. Yang pertama, kasih itu, saya mau tanya orang-orang di Malaysia sabar-sabar semua. Suami-suami di sini sabar-sabar semua. Istri-istri sabar-sabar semua. Sabar semua. Mau bahagia bagaimana kalau tidak sabar? Saudara membayangkan kalau mau datang di gereja, suami sudah selesai mandi, istri masih berlama-lama. Sabar. Dalam Alkitab, sabar tidak sama dengan menunggu waktu pulang. Dalam Alkitab tidak sama dengan itu. Sabar dalam Alkitab berkaitan dengan 2 hal. Berapa hal? 1. Sabar terhadap situasi. Sama-sama. 1, 2, 3. Ada situasi tertentu dalam hidup yang kita tidak suka. Tapi firman Tuhan bilang, ada sakit penderitaan. Bertahun-tahun kita alami. Berdoa. Bukan sembuh. Malahan tambah sakit. Seperti mau mati rasanya. Tapi firman Tuhan bilang, ada masalah ekonomi yang tidak terselesaikan. Kita mau hari ini tetap selesai. Tetap firman Tuhan bilang, kita pergi ke gereja pengkhotbah sudah 3 jam. Mau pulang karena sudah lapar. Firman Tuhan tetap bilang, nah ini bahaya ini kalau begini. Itu pelajarannya di rumah. Sabar. Tapi yang kedua, Alkitab mengatakan sabar itu begini. Sabar terhadap orang. Sama-sama. 1, 2, 3. Ada orang-orang tertentu di rumah itu sangat menjengkel. Tapi firman Tuhan bilang, ada tetangga-tetangga dekat rumah itu sangat tapi firman Tuhan bilang,
ada suami sangat ada suami menjengkelkan di Malaysia. Tapi firman Tuhan bilang, ada istri sangat ada di Malaysia ada. Di SCB ada. Di sini sekarang ada. Siapa punya istri yang menjengkelkan? Tapi firman Tuhan bilang, ada mertua. Di sini juga sama mertua sebutannya. Sangat tapi firman Tuhan bilang, sabar. Saya mau tanya, orang di sini sabar-sabar semua? Ada pemain musik itu sangat firman Tuhan bilang, ada penari-penari sangat tapi firman Tuhan bilang, ada penyanyi sangat tapi firman Tuhan bilang, di dalam sabar itu ada proses, bukan protes. Karena yang biasa protes itu tidak sabar. Dalam sabar itu ada bayangkan kalau saya mau makan mie sup. Terus saya bilang ke istri saya, Mam, saya mau makan mie sup. Terus dia ke belakang 2 menit, 3 menit dia datang. Pak, kuah banyak apa sedikit? Banyak. Dia ke belakang 2-3 menit dia tanya, pakai telur atau tidak? Taruh saja. Dia ke belakang 2-3 menit dia tanya, pakai sayur atau tidak? Dia ke belakang lagi, pakai saja. Dia datang, pakai semua atau tidak? Lama-lama kita tidak makan. Pertanyaan itu sangat menjengkel. Karena itu firman Tuhan bilang, itu baru kasih yang melampaui batas. Nanti saya jelaskan dengan contoh di bagian terakhir, bagaimana kasih itu betul-betul tidak terpatahkan, supaya kita uji apa memang kita sampai seperti itu atau tidak. Kasih itu sabar. Kita sudah tidak kuat dengan itu suami yang menjengkelkan itu. Tapi siapa beri kuat? Siapa beri kuat? Orang tua sudah tidak sabar lagi dengan ini anak-anak yang menjengkelkan. Tapi siapa beri kuat? Tuhan beri kuat. Amin. Sabar. Semua pegang di dada baru bilang sabar. Sekalipun menjengkel. Tapi ada seorang gadis, dia bilang ke saya, pendeta, saya pasti dapat suami yang baik. Terus saya bilang, kenapa engkau yakin sekali mau dapat suami yang baik? Dia bilang, karena saya orang baik. Terus saya selalu berdoa supaya Tuhan kasih saya suami yang baik. Terus saya bilang begini, bisa boleh begitu, bisa jadi. Tapi bisa juga untuk orang perempuan yang baik seperti engkau ini, Tuhan titip laki-laki satu yang gila. Untuk engkau membuat dia menjadi baik. Itu butuh apa? Ada yang mulai gila. Sabar. Kasih itu sabar. Yang kedua dia bilang apa? Kasih itu orang-orang di Malaysia ini murah hati semua atau mahal hati? Murah hati, sama-sama. 1, 2, 3. Pendeta, apa maksud murah hati? Alkitab menyatakan murah hati itu begini. Kritik sebenarnya. Ada orang baik. Tidak bermasalah dengan siapapun.
Dengan istri tidak ada masalah, dengan suami tidak ada masalah, dengan keluarga tidak ada masalah, dengan tetangga tidak ada masalah, di pelayanan tidak ada masalah. Orang baik. Tetapi itu orang tidak punya kemurahan hati untuk berkorban. Dia tidak masalah dengan siapapun. Tapi pelit apa? Pelit itu. Jangan coba-coba minta sumbangan itu. Mati itu. Ada begitu di Malaysia. Yang pelit sekali itu. Itu bisa mati itu orang. Kasih itu punya kemurahan untuk berbagi. Punya kemurahan untuk orang di sini berbagi bagus semua. Atau pelit juga. Waduh, mengerikan itu. Ada 2 orang berdoa kepada Tuhan minta karunia. Minta apa? Ternyata di Tuhan tinggal 2 karunia. 1 karunia memberi, yang 1 karunia menerima. 1 karunia, yang kedua karunia, orang yang pertama langsung ambil karunia menerima. Tinggal karunia, orang kedua memberi lagi. Dia ambil. Lewat 20 tahun kemudian, mereka bertemu di satu perapatan jalan, di satu persimpangan jalan. Yang punya karunia memberi, kok kelihatannya lebih sukses. Dia duduk di mobil mewah. Yang punya karunia menerima, lagi duduk sambil minta-minta di pinggir jalan. Ketika mereka 2 saling lihat, yang pengemis ini bilang, waktu itu engkau dapat karunia menerima, memberi. Kenapa hari ini engkau lebih susah dari saya? Terus yang sukses itu begini. Karena Tuhan tahu saya selalu harus memberi. Maka kepada saya Tuhan memberikan lebih. Karena kita mau jadi berkat. Kita tidak punya apa-apa. Tuhan memberi supaya engkau berbagi. Tapi engkau ini kan karunia menerima. Jadi dimanapun hanya jemaat ini lebih banyak karunia memberi atau menerima. Tidak usah omong, tidak usah. Tuhan itu sangat bermurah hati. Bahkan dia sampai memberi hidupnya. Dikorbankan bagi saya dan saudara. Amin. Masa orang-orang yang percaya kepadanya penuh kemahalan. Kalau tidak bisa memberi apa-apa minimal dia murah senyum. Bayangkan kalau satu rumah tanpa senyum. Di Malaysia ini orang-orang bisa senyum. Coba senyum yang terbaik coba. Senyum saja. Oke, sudah 2. 1, ada pepatah lama kalau sudah ada kawan baru jangan lupa kawan. Oke, yang 1 tadi kasih itu. Yang kedua kasih itu. Yang ketiga. Kasih itu. Kasih bukan cemburu. Tidak cemburu. Biasa cemburu. Kasih itu tidak. Apa yang dimaksudkan Alkitab tentang kasih yang tidak cemburu? Dengar. Kasih yang tidak cemburu itu, dalam Alkitab cemburu berbicara tentang 2 hal. Berapa hal? 1, cemburu terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Sama-sama 1, 2, 3. Cemburu terhadap apa yang orang lain. Padahal dia juga ada. Orang lain ada kumis, dia juga ada kumis. Tapi dia cemburu dengan itu orang punya kumis. Padahal dia juga ada. Orang lain ada alis mata, dia juga ada. Tapi dia cemburu dengan orang lain punya. Padahal dia sendiri ada. Orang lain punya kereta, dia juga. Tapi dia cemburu. Di Malaysia ada. Mau bahagia bagaimana? Tapi yang kedua,
Cemburu terhadap apa yang orang lain miliki, tapi dia tidak miliki. Nah, ini masalah ini. Orang lain beli rumah, dia belum ada rumah. Dia cemburu. Apa poin utama dari dua hal itu? Poin dari dua hal itu adalah orang cemburu biasanya tidak tahu bersyukur. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu yang duduk di sampingmu itu, 1, 2, 3. Tidak. Sekarang saya bilang pada saudara, bersyukur adalah cara terbaik menikmati hidup. Sama-sama, 1, 2, 3. Bersyukur adalah menikmati hidup. Tuhan menciptakan manusia. Ada satu rasa yang namanya rasa tidak puas. Rasa apa? Untuk menutupi rasa itu dibutuhkan satu hal yang namanya apa? Bersyukur. Orang sudah ada handphone. Tapi tiba-tiba muncul handphone baru. Maka dia akan mencari kelemahan, kesalahan, kerusakan dari handphone yang lama. Oh, ini sudah tidak bisa. Kadang-kadang malam-malam dia keluar sendiri pergi ke Sabah. Mulai cari-cari. Tidak bersyukur tapi dia mau salat dan tidak puas. Untuk menutupi itu dibutuhkan apa? Sekarang hafal, ikut yang pendeta bilang. Bersyukur ialah waktu di mana seluruh pikiran, perasaan, dan hidup hanya tertuju pada Tuhan. Ulang, bersyukur ialah waktu di mana seluruh pikiran, perasaan, dan hidup hanya tertuju kepada. Jadi orang bisa bersyukur pada waktu sehat, tapi dia juga bisa bersyukur pada waktu dia bersyukur waktu dia sukses, tapi dia bisa juga bersyukur waktu dia gagal. Dia bersyukur waktu dia senang, tapi dia juga bersyukur pada waktu dia susah. Karena itu firman bilang, bersyukurlah senantiasa. Baik susah maupun senang. Nah, contoh, kalau orang tidak puas. Contoh. Jalan dia berdoa. Masih miskin ini. Tuhan, tolong kasih sepeda 1. Tuhan kasih sepeda 1. Dia naik 2-3 bulan, dia berdoa lagi. Tuhan, naik sepeda memang baik. Tapi kalau mau pergi ke Sinelau, jalan tanjakan, susah ini pakai. Jadi kamu mau apa? Motor. Tuhan kasih motor. Naik 5-6 bulan, berdoa lagi. Tuhan, naik motor memang enak. Tapi istri saya berat 80. Anak 3 orang dan besar-besar semua. Setiap kali bunyi motor semua mau naik. Jadi bolehkah kasih kereta 1? Tuhan kasih 1. Dia naik mobil, kereta, enak. 1 tahun berdoa lagi. Tuhan, naik mobil memang enak. Naik kereta enak. Tapi anak perempuan yang pertama sudah menikah dan tinggal di Semenanjung. Masa mau ke Semenanjung pakai mobil? Jadi kau mau apa lagi kau ini? Dia minta apa lagi? Mulai tahu tuh Sekar. Jadi orang kalau tidak bersyukur, yang ada pada dirinya ini dia tidak anggap. Akhirnya banyak anak-anak tidak menghormati orang tua semasa orang tua hidup. Banyak istri tidak menghargai suami waktu suami ada. Nanti suami sudah meninggal. Tahu meninggal? Oh tidak tahu meninggal. Kau tidak tahu meninggal itu. Meninggal itu mati. Baru dia mulai pura-pura sedih. Sudah 3, kasih itu. Kedua, kasih itu. Yang ketiga, kasih itu.
Yang keempat, kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak tahu sombong. Coba angkat tangan yang sombong. Orang sombong itu biasanya susah hidup bersama-sama dengan orang lain. Karena orang sombong itu selalu ceritanya itu ingin lebih dari orang lain. Pernah punya teman yang begitu? Men, jengkel. Ada 3 orang sombong. 3-3 suka mancing ikan. Dan 3-3 bercerita. Yang satu bilang kalau kita pancing di sana, baru buang 1 mata kail. 3-4 ekor ikan langsung datang. Yang satu bilang, itu kurang bro, itu kurang. Kurang bagaimana? Kalau kita pancing di sana, baru buang 1 mata kail. Yang 3-4 ekor ikan tadi, bawa memang istri dan anak-anaknya. Yang satu juga tidak mau kalah, yang 2 itu kurang. Kalau kita mancing di sana, baru belum buang. Itu belum buang, ikan-ikan sudah keluar bilang, tolong pancingkan. Saudara bayangkan kalau manusia yang 3 ini, kita kasih tinggal di situ 2 minggu. Pulang masih aman? Masih aman? Atau sudah menyala? Memang hidup dengan orang sombong itu repot. Karena itu Tuhan ajarkan kita untuk rendah hati, jangan rendah diri. Rendah diri itu merasa tidak pantas. Kita pantas, tetapi rendah hati. Jangan sampai karena dia sombong. Orang sombong tuh kalau beri persembahan itu paling besar. Itu dia bisa saja kasih pegang. Sambil batuk lagi. Waduh repot itu. Kalau yang rendah diri itu, kalau di kampung saya bilang, ada orang dia kasih persembahan. Hei orang tua, kenapa kau lipat tangan begitu? Dia bilang, pendeta, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Saya bilang, iya, tapi saya tahu. Pendeta tahu apa? 1.000 rupiah. Pendeta kok hanya bicara persembahan. Bukan. Persembahan kata dasarnya sembah, bukan sumbang. Tidak ada orang lebih tinggi dari Tuhan bisa sumbangkan sesuatu begitu. Dalam penyembahan itulah kita memberikan yang terbaik. Dengan nilai dan dengan cara yang baik. Amin. Orang tinggi hati susah datang di altar Tuhan. Dan dia datang pasti dalam kesombongan. Hanya orang rendah hati yang berani bilang kepada Tuhan dan kepada semua orang. Siapakah aku ini? Saudara tahu kenapa saya sengaja meminta saudara menyanyi. Bukan sekedar untuk saudara mengingat. Tapi misalnya doa. Kenapa doa dibutuhkan? Doa dibutuhkan oleh orang-orang yang tahu diri. Bahwa dia terbatas. Dia butuh Tuhan yang tidak terbatas. Biasa kalau orang sombong tidak pernah merasa terbatas. Untuk apa dia berdoa? Dia sudah punya semua. Untuk apa dia mau berdoa? Tuhan di mana? Tuhan tidak mampu menunjukkan apapun bagi dia. Doa dibutuhkan oleh orang-orang. Dia tahu dia bukan siapa-siapa. Dia mau datang. Hati-hati dalam pelayanan. Waktu kita pertama kali melayani, waktu pertama kali kita pimpin pujian, kita bilang di grup, tolong doakan. Ini pertama kali pimpin. Tolong doakan. Teman-teman bilang, Tuhan mendahului. Jangan takut. Ayo. Waduh itu dia penuh doa. Terus pulang karena sukses pelayanan. Terima kasih oleh dukungan doa. Semua dapat berjalan dengan baik. Ini kali pertama. Terus Tuhan kasih kesempatan. Dikasih kesempatan. Semakin biasa. Mulai jarang berdoa. Mulai lupa latihan. Bolong-bolong apa? Latihan 5 kali dia hanya datang 3 kali.
Terus kadang-kadang tidak latihan. Langsung sampai, langsung bilang, musik. Improvisasi bukan masalah. Tapi apakah kita masih rendah hati untuk terus berharap pada Tuhan atau tidak? Amin. Hanya kasih yang seperti itu yang membuat seorang istri sekalipun yang dia punya pendapatan lebih tinggi dari suami, gajinya lebih tinggi dari suami, dia tetap akan menghargai suami. Dia tidak akan pernah bilang di anak-anak, kau pun bapak itu hanya bawa hidup saja. Dia tidak akan. Sekalipun dia lebih kaya dari suami, keluarganya lebih hebat, dia tidak akan pernah menganggap sepele suami. Amin. Mantap. Kasih itu, kasih itu, kasih itu, kasih itu, kasih itu tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Oke, lanjut. Kasih itu yang berikut lagi. Kasih itu tidak melakukan yang tidak. Orang di Malaysia sopan-sopan semua. Ada satu masalah baru dalam gereja. Saya berharap di Malaysia tidak ada. Di banyak tempat yang saya kunjungi ada masalah-masalah itu. Soal kesopanan. Saya bicara mulai dari gereja baru ke rumah. Toh. Terima kasih anak-anak muda di sini bagus. Tepuk tangan buat mereka. Bagus. Ibu-ibu, bapak-bapak juga bagus. Tepuk tangan lagi. Kenapa? Ada orang tuh datang ke gereja pakai pakaian seenak hatinya saja. Sembarang saja. Terbuka di sini, terbuka di sini. Pantai kah? Pakai sopan-sopan saja. Pakai sopan-sopan begini bagus kah? Tutup ini kain berapa memang bagus. Datang menghadap Tuhan itu sopan-sopan. Ini ada yang pakai pakaian terbuka sana, terbuka sini. Satu hari saya berkhotbah, saya bilang begini. Ibu-ibu, nona-nona, boleh pakaian mini-mini datang ke gereja atau tidak? Dorang bilang boleh. Saya bilang kenapa boleh? Dorang bilang karena Tuhan melihat hati, bukan melihat pakaian. Saya bilang memang Tuhan itu melihat hati, bukan melihat pakaian. Tapi saya yang pendeta ini, bukan saya lihat hati. Jelas yang saya maksud. Ibu-ibu duduk di situ, kami di depan ini kami. Jadi pakai sopan-sopan. Amin. Sopan. Sama-sama 1, 2, 3. Sopan. Apalagi kalau kita mau melayani. Pelayan di sini berdiri menggantikan Tuhan. Sopan. Harus sopan. Mau kasih takut siapa dengan betis-betis itu? Saja sopan-sopan. Amin toh? Itu dari rumah. Anak-anak kalau bicara dengan orang tua, anak-anak kalau panggil orang tua apa? Di sini. Kalau panggil teman apa? Kawan. Ya memang saya juga tahu kawan. Kalau di Indo itu kan ada yang biasa bilang, loh, gitu kan. Mau tunjuk ke kau, dia bilang, loh, bayangkan kalau anak muda lihat papanya, papa, lo nggak makan ya. Memang tidak sopan. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya engkau hormat. Sama-sama 1, 2, 3. Itu tanda kita sopan. Engkau mau sekolah tinggi bagaimanapun, jangan bikin diri tidak sopan. Tidak baik kalau tidak sopan. Kenapa? Kenapa? Sopan itu salah satu unsur dari spiritualitas. Dari unsur dari apa? Spiritualitas. Spiritualitas itu apa Pak Pendeta? Spiritualitas itu ini. Gerakan dari dalam keluar. Yang di dalam itu apa? Yang di dalam itu teologi. Apa yang kita imani. Apa yang kita yakini. Itu di dalam. Yang keluar itu etika. Yang keluar itu apa? Perjumpaan antara
teologi dan etika itulah spiritualitas. Amin toh? Karena itu apa yang kita tampilkan di luar itu sesungguhnya gambaran apa yang ada di dalam. Buatlah yang baik, yang sopan, pakaian sopan, kata-kata sopan, tindakan juga sopan. Amin. Bayangkan kalau ada istri mau panggil suaminya, papa, suaminya belum lihat, dia datang tarik sini, papa itu. Kasihan itu suami itu tidak sopan itu. Amin. Kebutuhan paling mendasar dari seorang suami adalah dihormati. Sama-sama 1, 2, 3. Hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Kebutuhan paling mendasar dari seorang istri adalah dikasih. Hai suami-suami, kasihilah. Karena ini kebutuhan paling mendasar. Dia selalu dibutuhkan sampai kapanpun selama kehidupan suami istri itu ada. Ingat, Tuhan sudah atur. Kasih dan penghormatan tidak bisa digantikan dengan materi. Tidak bisa. Dia punya tas bagus. Dia punya cincin bagus, punya semua yang bagus. Tapi kalau kasih tidak ada, dia tidak pernah merasa bahagia. Amin. Saudara lihat, kalau kita kagum, kita hormat terhadap sesuatu, tindakan kita beda. Terhadap sesuatu yang tidak pernah kita kagumi, terhadap sesuatu yang tidak pernah kita hormati. Amin. Oke, kasih itu dan tidak kasih itu tidak melakukan yang lanjut. Kasih itu tidak mencari keuntungan. Apa yang dimaksudkan dalam Alkitab? Saya coba periksa teks tentang ini. Ternyata yang dimaksud dengan mencari keuntungan sendiri itu berkaitan dengan hanya menuntut. Sama-sama 1, 2, 3. Hanya menuntut hak. Hanya menuntut diperhatikan. Hanya menuntut dapat keuntungan. Tidak pernah peduli dengan orang lain. Ada banyak anak hanya menuntut diperhatikan. Ada banyak istri hanya menuntut diperhatikan. Ada banyak suami hanya menuntut diperhatikan. Tapi tidak mau memperhatikan. Menuntut. Kalau engkau menuntut hak, laksanakan juga kewajiban. Jangan hanya sekedar menuntut. Kadang-kadang memang kita manusia begitu. Yang kita mau kita rindu orang penuhi. Padahal dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dan kepada semua orang yang mengikuti dia. Apapun juga yang kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, berbuatlah demikian kepadanya. Kalau engkau ingin dikasihi, haruslah engkau mengasihi. Kalau engkau ingin dihargai, haruslah engkau. Kalau engkau ingin dihormati, hendaklah engkau juga. Jangan cari keuntungan. Suami istri, anak-anak, keluarga, semua mesti berbagi sama. Adil. Sama-sama 1, 2, 3. Adil. Adil itu banyak pengertian. 1, ada 5 orang, ada 1 roti dibagi 5. Adil. Adil juga berarti yang kuat menanggung yang lemah. Itu adil. Tidak usah hitung-hitung. Orang tua waktu besarkan kamu, dia tidak pernah menghitung berapa banyak waktu tenaga yang dia pakai. Tapi anak-anak ketika sudah besar, orang tua sakit sedikit, marah dia. Sudah 2 hari kita rawat. Tidak adil. Jangan hanya menuntut. Suami juga jangan hanya menuntut. Dari gereja pulang sama-sama, sama-sama capek, sama-sama lelah. Tapi suami santai. Minta kopi. Kopi, cepat sedikit. Suami bagaimana? Jangan hanya menuntut. Itu kita mencari keuntungan sendiri. Dalam gereja banyak. Waktu panitia
Banyak orang, 50 orang panitia. Yang melayani hanya 10. Pas makan 60. Foto-foto 70. Nah, tidak bisa begitu. Itu kita mencari keuntungan sendiri. Jangan begitu. Oke. 1, kasih itu. 2, kasih itu. 3, kasih itu. Kasih itu. Dan tidak. 4, berikut kasih itu. Yang tidak. Yang kelima, yang berikut kasih itu. Berikut kasih itu. Tidak. Saya mau tanya. Tidak pemarah sekaligus tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dia bilang begitu kan? Saya mau tanya. Marah itu boleh atau tidak? Marah itu boleh atau tidak? Boleh. Asal marah itu proporsional. Kalau ada anak salah, marah dia punya kesalahan. Jadi dia malas. Marah malasnya. Jangan marah orangnya. Kadang-kadang kita marah itu marah dengan orang. Jadi yang malas itu datang. Kalau saya marah dia punya malas. Dia datang. Pendeta, shalom. Saya bilang, saya tidak suka engkau punya malas ya. Untuk menegur kesalahanmu, aku tidak harus menjadi musuhmu. Itu marah kesalahan. Tapi kalau marah orang dia datang, dia bilang, shalom pendeta, kau kemana? Saya tidak suka lihat orang malas. Berangkat saya tidak suka. Marah orang itu. Marah dia punya sifat. Jangan marah dia punya orang. Saya mau tanya, suami-suami. Di sini suami hanya 2. Yang lain ini bujang semua, duda semua. Suami-suami, istri pernah buat kesalahan? Oh istri, aduh itu istri. Istri pernah melakukan kesalahan yang menjengkel, marah atau tidak? Marah sifatnya. Sebab kalau kita marah orangnya, kita bisa usir dia keluar dari rumah. Istri-istri. Istri di sini hanya 10. Istri-istri. Suami pernah melakukan kesalahan? Betul-betul pernah? Marah sifatnya. Satu hari Yesus bilang begini. Barang siapa mengikut aku, melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Yohanes pasal 14 ayat 12. Siapa mengikut aku, melakukan yang Yesus lakukan. Satu hari, Tuhan Yesus urus seorang perempuan berzina yang tertangkap. Supaya kalau ada yang berzina mengurus pakai cara Yesus. Perempuan yang berzina ini dibawa kepada Yesus. Hukum setempat bilang dia harus dilempar sampai mati. Yesus bilang siapa yang merasa diri tidak berdosa, silakan angkat batu dan lempar duluan. Ada yang lempar? Yesus tanya, di mana? Dorang sudah pulang. Sudah pulang mereka. Yesus bilang, engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dosa tetap dosa. Tetapi kepada perempuan pendosa ini, Tuhan Yesus beri kesempatan baru. Bahwa masa lalu tidak bisa dirubah. Tapi masa depan bisa dirancang di dalam nama Yesus. Sekarang saya mau tanya. Suami-suami. Suami-suami. Satu saat ketahuan istri berselingkuh dengan laki-laki lain. Bisa diurus pakai cara Yesus. Cari istri itu bilang, sayang, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Bisa. Istri-istri. Satu hari ketahuan suami berselingkuh. Tahu berselingkuh? Dengan tetangga. Bisa urus dengan cara Yesus. Ibu-ibu bisa. Datang cari suami terus bilang, papa pergilah. Dan jangan berbuat dosa lah. Pasti suami bilang, puji Tuhan. Saudara lihat. Tidak menyimpan kesalahan.
Karena banyak istri itu menyimpan kesalahan suami. Kita salah 70 tahun lalu, besok dia masih omong. Padahal dia bilang, sudah lupa. Besok kau itu tahun 1960 dia ingat itu kesalahan. Ada istri-istri begitu. Men. Nah ini serius ya. Tapi poin yang paling utama dari teks itu adalah jangan simpan. Jemaat. Mengampuni itu bukan melupakan masalah. Banyak kali orang bukan mengampuni tapi berusaha melupakan masalah. Sekali lagi saya mau katakan, mengampuni bukan melupakan masalah. Makin sakit hati makin tidak bisa lupa. Mengampuni itu adalah membebaskan diri, menyambut kesalahannya, menyambut orangnya sambil siap. Besok mungkin dia melakukan kesalahan baru. Berapa kali harus mengampuni? 7 kali 70 kali. Bukan bilangan 490 kalinya. Mengampunilah terus. Kenapa? Karena setiap hari engkau akan berjumpa dengan manusia yang menceng. Kalau engkau tidak mau ketemu manusia, tinggallah di hutan. Tinggallah sendiri. Tapi ketika engkau berjumpa dengan istri, suami, orang tua, anak, keluarga, tetangga, tidak semua memuaskan hati. Engkau tidak boleh menyimpan kesalahan, kemarahan, tapi engkau harus mengampuni. Amin. Jemaat, sudah tidur. Jemaat, mengampuni itu satu paket dengan pendamaian. Pengampunan itu satu paket dengan pendamaian. Tuhan mengampuni kita supaya kita yang sudah tidak berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan Tuhan. Tuhan mengampuni saya supaya saya dengan Pak yang sudah tidak berdamai, kita berdamai kembali. Ada orang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Ada yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai itu dia bilang begini. Untuk marah saya tidak marah, untuk marah saya tidak marah. Dia mau datang silakan. Tapi untuk saya mau pergi ke dia maaf saya tidak. Itu mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Ada yang kelihatan berdamai. Jabat tangan, foto-foto, muat di Facebook. Terus kita japri. Sudah berdamai. Sengaja. Pengampunan satu paket dengan pendamaian. Ada orang yang, saya mau tanya, kita lebih mengasihi diri atau lebih mengasihi orang lain? Kita ini lebih mengasihi diri atau lebih mengasihi orang lain? Mengasihi, Alkitab juga bilang begitu. Kasihilah orang lain seperti engkau mengasihi. Jadi kalau engkau tidak mampu mengasihi dirimu, engkau tidak mungkin mengasihi orang lain. Sekarang saya mau tanya, kalau orang mengasihi dirinya, dia mau dia terluka? Pendeta Yandi mengasihi diri, dia mau dia punya hati terluka? Tidak. Sekarang saya mau tanya, Pendeta Yandi benci pastor, yang rugi Pendeta Yandi atau beliau yang rugi? Pendeta Yandi rugi. Setiap kali melihat pastor, hati saya senang atau tidak? Setiap kali orang bicara pastor punya kebaikan, hati saya senang atau tidak? Setiap kali beliau bilang shalom Pak Pendeta, hati saya senang atau tidak? Kalau saya mengasihi diri saya harus berhenti membenci pastor. Amin. Jangan berusaha terluka karena orang lain. Siapa tidak mengampuni, ibarat dia yang minum racun, tapi berharap orang lain yang mati. Karena kita akan bertemu dengan istri yang hati harus siap untuk mengampuni. Kalau tidak kita hanya ingat dia punya kesalahan. Kepahitan. Nah dengar, kalau orang buat salah ke kita, di sini ada amarah, di sini ada kepahitan, di sini ada kebencian,
Di sini ada perasaan mau balas dendam. Pengampunan itu mendorong hal-hal negatif ini keluar. Hati kita bersih. Baru Roh Kudus masuk dan tinggal di dalam kita. Artinya Roh Kudus tidak dapat tinggal dalam hati yang penuh dengan kebencian. Sekalipun tiap hari saudara memuji Tuhan. Hati kalau penuh kebencian, tidak ada Roh Kudus di dalam. Dan Roh Kudus tidak bisa menyatu dengan hati yang penuh kepahitan. Pengampunan itu mendorong keluar semuanya. Supaya kita menjadi bersih. Baru Roh Kudus tinggal. Bagaimana kita minta Yesus masuk di dalam hati, tapi hati penuh kebencian. Hati penuh amarah. Yesus mana mau tinggal di dalam hati yang model begitu? Oke, kasih itu. Sekalipun sudah malam. Kedua kasih itu. Tiga kasih itu. Empat kasih itu. Dan tidak. Lima kasih itu. Enam kasih itu. Tujuh kasih itu. Delapan kasih itu. Tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Orang yang perang di sana, orang lain yang kena tembak, kita yang suka cita di sini. Kasih apa itu? Padahal kita tidak kenal orang tidak kenal kita. Atau kita saling kenal? Tidak. Di sini ada yang suka sepak bola, menonton sepak bola. Sepak bola apa sepak bola di sini? Sebut. Bola sepak. Oke. Yang suka nonton bola sepak banyak. Real Madrid atau Barcelona? Real atau Barca? Barca atau Real? Messi atau Cristiano Ronaldo? Messi atau Ronaldo? Messi atau Ronaldo? Messi ada keluarga di Tamu Darat. Ronaldo ada keluarga di Kota Belut situ. Tapi orang yang main di sana, kita yang mau baku bunuh di sini. Itu tidak ada kasih itu. Kadang-kadang orang di sana tidak kenal kita. Tapi kita sibuk dengan barang yang tidak. Seringkali suami istri itu bicara soal Ronaldo dan Messi, bisa bertengkar orang dua. Ini sudah mau Piala Dunia kan? Jerman, Inggris, Prancis, atau Portugal. Itu rumah tangga bisa bertengkar. Padahal mereka tidak kenal kita. Jelas. Jadi jangan bersuka cita karena sesuatu yang tidak adil. Amin toh? Tapi bersuka citalah karena kebenaran. Bersuka citalah karena kebenaran. Supaya benar itu benar. Salah itu salah. Jangan sudah buat salah, sudah tipu orang, baru datang cerita dengan senang. Wah, saya tadi tipu. Tipu, masa tipu bersuka cita? Salah itu salah. Tidak boleh bersuka cita karena hal-hal itu. Amin. Sudah berapa itu? 8. Tambah. Karena belum habis khotbah masih panjang. Sabar. 1, kasih itu. 2, kasih itu. 3, kasih itu. 4, kasih itu. 5, kasih itu. 6, kasih itu. 7, kasih itu. 8, kasih itu. Tetapi 9, kasih itu. Menutupi. Yang dimaksud dengan kasih menutupi segala sesuatu itu begini. Istri itu pasti punya kelemahan. Suami pasti punya kelemahan. Orang lain pasti punya. Kita juga pasti punya. Dan karena itu tidak boleh menceritakan kelemahan orang lain kepada orang lain. Tidak boleh. Apalagi suami istri. Suami cerita sama teman-temannya.
Aduh istri saya tuh, waduh, kenapa? Dia tidur itu ludam. Dia boleh begitu. Itu bukan kasih. Di sini ada istri biasa cerita kekurangan suami di teman-teman. Baru muat lagi di Facebook. Suami lagi tidur. Dia rekam. Terus dia upload di Facebook. Baru dia tulis apa itu. Kelihatan seperti lagi kerja berat. Tidak boleh. Kasih tidak begitu. Kadang-kadang ada pertemanan yang saling suka membuli. Membuli apa membuli? Membuli. Kita ini suka bicara orang punya kelemahan. Tagal dia kulit hitam. Dia datang dia bilang, "Salam." Terus yang biasa membuli bilang, "Suara ada tapi orangnya di mana?" Ini bully. Kita kira itu hanya bercanda. Tapi itu tidak boleh. Ada yang suka membuli, di sini ada yang suka membuli. Tidak boleh. Jangan bicara kelemahan, tidak boleh. Karena itu kadang-kadang karena terlalu akrab, terlalu dekat, kita merasa itu hanya bercanda. Janganlah begitu. Tidak boleh. Tidak boleh. Amin toh? Tidak boleh begitu. Kalau tidak kasihan orang. Kita terlalu banyak bicara tentang kekurangan. Ada banyak orang yang hanya melihat kekurangan orang lain. Sampai dia kehabisan waktu melihat kekurangan pada diri sendiri. Bayangkan kalau suami hanya lihat kekurangan istri. Istri hanya lihat kekurangan suami. Wah, mau bahagia bagaimana itu keluarga? Tidak bisa. Suami-suami jangan cerita. Saya kalau cerita istri, saya cerita dan bangga. Ini saya kalau 7 hari belum pulang, karena pelayanan istri telepon. "Papa, yuk. Ingat kita atau tidak? Saya sangat rindu." Terus istri bilang, "Bagaimana Papa rindu? Coba jelaskan." "Papa," saya bilang, "sayang, semua orang yang mengundang Papa kemanapun, itu pasti sopan. Biar mereka ada jengkel, tapi mereka bilang, 'Pendeta, mari silahkan makan. Mari pendeta.' Semua sopan. Biar marah. Hanya satu orang saja yang berani. "Cukup, tidak boleh." Hanya ibu sendiri yang bisa buat saya begitu. Bagaimana saya tidak ingat. Saya cerita bukan untuk menjelekkan dia. Kenapa? Ada lanjutannya. Lanjutannya begini. Orang tanya saya, "Pendeta, yuk. Biasa minum kopi?" "Iya." "Satu hari berapa gelas?" "Pagi 1, sore 1. Berarti 2. Di rumah. Kalau di luar rumah, lebih dong." "Kenapa di luar rumah lebih?" "Di rumah hanya 2. Karena di rumah ada istri." "Pendeta takut istri?" "Tidak takut. Saya hargai istri." Kenapa? Karena setiap kali saya bilang, "Tolong tambah 1 gelas." Istri bilang, "Cukup, tadi sudah 2, cukup." Itu pendeta takut, bukan takut. Hargai. Hargai bagaimana? Karena kalau nanti saya sakit, tidak ada satupun ibu-ibu dari jemaat manapun yang datang urus saya. Dia yang bilang, "Cukup." Dia yang urus saya. Kalau saya mati, ibu-ibu yang pernah foto dengan saya paling-paling hanya kasih naik foto di media sosial. Terus dia tulis RIP dengan emoticon menangis-menangis. Terus dia tulis, "Pernah bersama-sama dengan pendeta Yani." Siapa yang urus saya punya anak coba? Istri. Jadi jangan bicara kekurangan istri, bicara kebaikan. Kelebihannya yang bicara, termasuk kelebihan berat badannya itu kita bicara dengan baik. Tidak usah, tidak baik. Oke, kasih itu, kasih itu, kasih itu, kasih itu, kasih itu, kasih itu, kasih itu,
dan tidak menyimpan berikut. Kasih itu, tetapi terus kasih itu, terus kasih itu, percaya segala sesuatu. Kasih, percaya dan mengharapkan segala sesuatu itu begini. Dengar penjelasannya begini. Tidak ada seorang pun di dunia yang karena dia punya kekurangan, dia sangat tidak bisa diharapkan. Tidak ada. Tidak ada satu orang pun yang begitu sempurna sampai tidak ada kekurangan. Tetapi tidak ada satu orang pun yang karena kekurangannya kita tidak bisa mengharapkan apa-apa dari dia. Tidak ada. Sampai kita bilang begini. Nanti yang akan jadi ketua, nanti kasih di dia. Itu orang tidak bisa diharapkan. Tidak bisa dia, tidak bisa dia. Tidak bisa begitu. Tidak ada satu orang pun yang tidak bisa kita bilang kita tidak bisa berharap pada dia. Tidak bisa. Hanya kasih yang bilang, kamu pasti bisa. Saya percaya kamu bisa. Ayo coba-coba. Di gereja ini kadang-kadang kita kehilangan orang-orang yang tampil menyanyi hanya dia, dia lagi. Karena kita merasa yang lain tidak bisa semuanya. Padahal kita bisa mengatakan, mari saya, kamu bisa. Mari kamu bisa. Mari. Tidak ada satu anak pun yang Tuhan tidak lengkapi dengan karunia. Untuk kita bisa bilang, kamu bisa. Kasih itu percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu. Dia bisa kok. Jangan lihat, takkan dia pernah melakukan kesalahan lantas kita bilang, tawar ini hati. Percayalah. Hanya kasih begitu yang bisa melampaui batas. Amin. Tambah. Semua habis toh, tapi khotbah belum habis. Sabar. Karena itu dalam kasih itu dia sabar untuk menanggung segala sesuatu. Hanya kasih yang buat ibu-ibu bertahan. Sekarang saya mau menjelaskan begini. Kita cukup di situ. Dia mau kasih tahu begini. Kesabaran. Kasih itu yang memungkinkan kita sabar. Saya jelaskan satu kisah. Di rumah sakit. Ada satu orang tua usia 70 tahun. Dia terlihat gelisah oleh perawat di situ. Perawat ini bertanya kepada orang tua ini, Pak, saya lihat Pak kelihatan sangat gelisah. Dia bilang karena waktu sudah mau jam 12. Kenapa waktu jam 12? Masanya jam 12 Bapak gelisah. Dia bilang karena saya mau pergi ke rumah sakit jiwa. Bapak minta maaf, ada siapa di rumah sakit jiwa? Ada istri saya di sana. Lalu hubungannya dengan jam 12? Saya berjanji kepada diri saya dan istri saya. Setiap jam 12 saya harus kasih dia makan. Pak, tapi Bapak tidak harus ke sana, bisa menyuruh orang lain pergi. Dia bilang tidak, saya harus pergi sendiri. Pak, yang penting kan ibu makan. Tidak harus Bapak yang pergi karena Bapak harus ada urusan di sini dulu. Dia bilang tidak, saya harus pergi. Melihat bahwa tidak mungkin karena Bapak ini sangat keras untuk mau pergi. Perawat ini bilang begini, Pak minta maaf. Minta maaf. Ibu kan gila. Ibu tidak kenal Bapak. Dan yang paling penting ibu bisa makan. Lantas apa kata orang tua ini? Dia bilang, perawat, istri saya memang gila dan dia tidak kenal saya. Tapi saya tidak gila. Dan saya kenal istri saya. Saya tidak gila, saya kenal. Saya berjanji bagi diri, saya berjanji bagi dia, saya berjanji di hadapan Tuhan. Bukan waktu senang saja, tetapi juga waktu susah. Karena itu di saat yang begini, saya siap menanggung apapun untuk dia. Kasih menanggung. Kan dia tidak mencari yang paling. Kita berjalan pada kelemahan. Tidak ada orang mau sakit. Tapi kita semua akan sakit di suatu waktu mengalami kelemahan. Dan bagi seorang istri, yang paling penting bagi dia adalah kehadiran suami. Bagi seorang suami, kehadiran istri. Bagi orang tua, kehadiran anak. Bagi anak-anak, kehadiran orang tua. Di
yang siap menanggung segala sesuatu. Dia tidak butuh uang yang banyak. Dia butuh kasih sayang, dia butuh perhatian. Ibu-ibu, melahirkan itu sakit atau tidak? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Sesar itu abnormal. Waktu ibu-ibu sakit melahirkan, bahkan suami saja tidak menolong. Kami suami hanya dari luar taruh tangan di kepala. Yesus paling hanya begitu. Sambil bayangkan ini anak muka ikut siapa ini. Anak-anak, kamu lahir itu kamu tidak tahu apa-apa. Hanya bisa menangis. Orang tua jam tidur, masa untuk tidur, anak-anak bangun. Anak-anak masanya tidur, orang tua bangun. Banyak orang tua tidak tidur karena anak-anak mereka. Sampai subuh masih ada orang tua. Kamu tidak bisa bicara, kamu tidak bisa bercakap. Orang tua ajar satu-satu kata. Ma, pa. Setelah usia begini, lancar bicara. Suka bicara sama orang tua? Tidak tahu bicara, orang tua ajar. Masih suka bicara sama orang tua? Lebih suka bicara sama siapa orang tua? Teman, pertanyaannya, lahirkan sakit, susah, ajar mereka bicara, sudah lancar bicara, lebih suka bicara dengan teman daripada dengan orang tua. Pertanyaan terakhir, kenapa mau kasih makan manusia-manusia begini? Kenapa mau kasih makan orang? Hanya satu kalimat, kasih tidak terpatahkan. Kasih tidak terpatahkan. Kamu tidak bisa jalan, orang tua ajar. Sudah begini, bisa jalan. Suka jalan sama orang tua? Lebih suka jalan sama siapa? Kenapa kasih makanan di manusia ini? Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tidak. Orang tua melahirkan 2, 3, 4. Tidak pernah titip di mana-mana. Tapi anak-anak nanti sudah sukses. Bisa titip orang tua di panti jompo. Panti jompo apa panti jompo? Rumah orang. Nah, hanya kasih yang tidak terpatahkan yang membuat kita akan saling mengingat satu dengan lain. Amin. Mari tunduk kepala semua di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan hati yang keras. Minta Roh Kudus jamah hati yang penuh dengan kepahitan, kemarahan, kebencian. Sampai kehidupan bersama sebagai suami istri sudah tawar. Hilang bahagia. Bahkan kita berpikir lebih baik mati rasanya. Beberapa anak bahkan mengeluh, tidak mau untuk sama-sama dengan orang tua. Orang tua mencemaskan anak-anaknya. Mari kita berdoa semuanya. Minta Roh Kudus lembutkan satu persatu. Mungkin tadi firman itu tepat untuk keluarga kita. Kita mau lebih lagi karena kita mau bahagia. Tidak ada satu orang pun yang berkeluarga yang tidak mau bahagia. Tapi terima kasih karena Tuhan berikan kasih yang besar. Tuhan Yesus terima kasih. Kami renungkan firman-Mu dalam keterbatasan kami, tapi kami percaya kalau Tuhan di dalam kami dan kami di dalam Tuhan, benih firman-Mu bertumbuh dan berbuah dengan baik dalam hidup kami. Keluarga kami diberkati, hidup kami diberkati, usaha kami diberkati, dan semuanya diberkati di dalam nama Tuhan. Kami rindu Tuhan, firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami, sekaligus terang bagi jalan kami. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa yang percaya. Sama-sama kita katakan. Amin.